Selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai generasi cerdas, selamat datang di Literasi untuk Indonesia. Belajar bersama, cerdaskan bangsa. Generasi cerdas, hari ini kita akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia kelas 7. Simak videonya sampai akhir ya. Halo Sobat Literasi, kembali lagi di Laba Literasi Anak Bangsa. Dan hari ini kita akan belajar mengenai teks berita, tentunya tetap di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 Kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke materi, Kak Nuri ingin bertanya kepada Sobat Literasi. Pernahkah kalian membaca atau mendengar laporan peristiwa yang hangat diperbincangkan di masyarakat? Contohnya pada berita di kompas.com yang dipublikasikan pada tanggal 3 Januari 2023. Menkes, lonjakan kasus COVID-19 bukan karena pergerakan manusia, melainkan subvarian baru corona. Berita kedua diambil dari Detik Jateng. Dengan hari yang sama, 4 hari kebanjiran, warga Perampelan Demak mulai diserang gatal-gatal. Lantas sebenarnya, apa yang dimaksud dengan teks berita? Bagaimana cara menulis teks berita? Guna mengetahui informasi lebih lanjut, simak penjelasan berikut ini. Teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi laporan peristiwa penting yang terjadi di masyarakat. Teks berita biasanya memuat informasi aktual, nyata, dan terpercaya. Di dalam teks berita setidaknya harus memuat 5W1H. 5W yaitu what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, dan 1H how bagaimana. Struktur teks berita. Struktur teks berita terdiri atas judul atau headline, teras berita atau lead, dan isi berita. Judul. Judul adalah kata kunci mengenai peristiwa yang akan dibahas dalam berita. Judul harus dibuat semenarik mungkin supaya pembaca tertarik untuk mengetahui informasi yang dipaparkan. Teras berita. Teras berita merupakan bagian pembuka yang menyajikan gambaran umum permasalahan. Biasanya, teras berita berisi paparan seluruh permasalahan secara singkat. Isi berita. Isi berita merupakan bagian inti. Di dalam isi, penulis memaparkan peristiwa atau permasalahan secara rinci berdasarkan data di lapangan. Isi berita biasanya memuat bentuk peristiwa, tempat, waktu, alasan, pelaku, dan kronologi kejadian. Selanjutnya adalah penggunaan kaidah kebahasaan dalam teks berita. Kaidah yang pertama adalah penggunaan kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa. Contohnya, netizen ramai memperbincangkan fenomena Citayam Fashion Week di kawasan Sudirman Central Business District atau SCBD. Netizen adalah subjek, ramai memperbincangkan adalah predikat, fenomena Citayam Fashion Week adalah objek, di kawasan Sudirman Central Business District SCBD adalah keterangan tempat. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri atas 2 atau lebih klausa. Masing-masing klausa biasanya bisa berdiri sendiri. Contoh, 2 hari lalu 5 orang dinyatakan positif mengidap COVID dan 2 orang masih diperiksa. 2 hari lalu adalah keterangan waktu, 5 orang adalah subjek, dinyatakan positif, predikat, mengidap COVID, pelengkap, dan konjungsi, 2 orang adalah subjek, masih diperiksa adalah predikat. Kaidah kebahasaan selanjutnya adalah konjungsi. Konjungsi disebut pula dengan kata hubung. Jenis konjungsi yang biasanya digunakan dalam teks berita adalah konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologi. Konjungsi kausalitas menunjukkan hubungan sebab akibat. Contoh, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan oleh karenanya. Konjungsi kronologi. Konjungsi kronologi menunjukkan sebuah proses adanya peristiwa. Contoh, sesudah,
setelah, ketika, sebelum, dan tatkala. Kata ganti atau pronomina. Ada banyak jenis pronomina, misalnya pronomina persona, posesiva, dan interrogativa. Pronomina persona contohnya saya, aku, dia, mereka, dan kami. Contoh pronomina posesiva adalah ku, mu, nya. Misalnya bukuku, bukumu, bukunya. Pronomina interrogativa. Contohnya siapa, di mana, dan mengapa. Terakhir adalah proses penulisan berita. Di dalam proses penulisan berita ada 6 langkah yang bisa dilakukan. Pertama, mencari sumber berita, kemudian mengumpulkan fakta, membuat rancangan berita, menyunting kesalahan ejaan, menentukan judul, dan yang terakhir, menulis berita. Selamat, kamu telah belajar mengenai teks berita. Di sini Kak Nuri memiliki 2 buah soal sebagai sarana latihan. Soal yang pertama, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie mengaku ngeri membayangkan lonjakan pasien COVID-19 di Jakarta dan Pulau Jawa pada umumnya. Ia tidak menginginkan hal tersebut terjadi di Gorontalo dan berdampak bagi masyarakat. Kekhawatiran Gubernur Rusli bukan tanpa alasan. Varian Delta COVID-19 terkonfirmasi sudah menjangkiti salah satu warga Gorontalo sejak April 2021. Varian yang disebut-sebut paling mematikan itu bukan tidak mungkin menjadi pandemi di Gorontalo seperti halnya di Pulau Jawa. Simpulan teks berikut adalah teks pada soal nomor 1 berbicara mengenai kekhawatiran Gubernur Gorontalo akan COVID-19. Maka jawaban yang benar adalah D. Gubernur Gorontalo tidak ingin lonjakan pasien COVID-19 di Jakarta dan Pulau Jawa terjadi di Gorontalo. Soal nomor 2. Raihan 1 poin membuat Persib terpuruk di peringkat ke-17. Hanya Persis Solo yang memiliki hasil lebih buruk daripada Persib karena selalu kalah dari 3 laga. Selanjutnya, Persib akan menghadapi PSIS Semarang pada pekan ketiga Liga 1, Sabtu 13 Agustus 2022. Liga ini diharapkan bisa menjadi momen kebangkitan bagi Persib. Penggunaan konjungsi kronologi terdapat di kalimat nomor. Konjungsi kronologi digunakan untuk menunjukkan urutan peristiwa. Kita dapat melihat ada kata selanjutnya pada kalimat nomor 3. Jadi jawabannya adalah C3. Itu dia materi mengenai teks berita. Terima kasih, semoga membantu. Generasi cerdas, terima kasih telah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan